Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Dwi Puspitasari, NIM 205 10 50 1005. Di sini saya dari Perbankan Syariah 4. Saya di sini akan menanggapi video tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi 3 sektor. Perekonomian 3 sektor yaitu perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintahan. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi akan menimbulkan 3 arus baru dalam perekonomian yaitu arus pembayaran pajak, arus pengeluaran dari pemerintah, dan arus pembayaran dalam pemerintah. Selanjutnya, aliran pendapatan dan pengeluaran campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pihak pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran tersebut timbul sebagai akibat pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Pembayaran oleh sektor perusahaan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi. Yang kedua, pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari 2 sumber. Yang pertama, dari pembayaran gaji dan upah sewa bunga dan hutang oleh perusahaan. Yang kedua, dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Syarat keseimbangan, jika C dikurangi dari setiap ruas, maka dalam perekonomian 3 sektor, I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T kebocoran sebagai kesimpulan. Dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian 3 sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku dalam keadaan I plus G sama dengan S plus T, Y sama dengan AE, atau Y sama dengan C plus 1 plus I plus G. Keterangannya, Y adalah penawaran agregat, AE adalah pengeluaran agregat, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi perusahaan, G adalah pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak objektif adalah pajak yang dikarenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak. 2. Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. Yang ketiga, pajak langsung adalah pajak jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang keempat, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pajak yang lain. Pengeluaran pemerintah pajak yang diterima akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis-jenis infrastruktur. Yang terakhir yaitu penentu-penentu pengeluaran. Yang pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima, yaitu dalam menyusun anggaran belanja pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Semakin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, maka akan semakin banyak perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. Yang kedua,
Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai untuk mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat pembangunan tersebut seringkali membelanjakan uang yang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh oleh pajak. Yang ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Mungkin itu saja video tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.